Kalau lo tipe marahnya seperti apa sih? Gue kalau marah sebenarnya nggak bisa kayak berteriak gitu, tapi gue pasti kelihatan gitu perbedaan emosi gue kalau lagi marah atau lagi senang gitu. Jadi Silent treatment gitu berarti. sebenarnya nggak. Nah kalau awal-awal karena gue nggak bisa mengutarakannya pasti jadi diem kan, silent treatment gitu. Tapi setelah gue akhirnya mengerti bahwa ya kalau marah tuh nggak bisa diem aja gitu. Jadi harus tetap diutarakan, tapi dengan menurut gue hati dan pikiran yang lebih dingin gitu. Wow, Jadi ini idaman banget. iya, gue bahkan di awal-awal gue punya teknik gitu ya. Ada di fase yang gue baru pertama kali mulai mencoba, oke, gue marah tapi gue pengen mengutarain ke seseorang itu, gue tulis dulu. Gue tulis karena gue tahu gue tipe orang yang kalau misalnya ngomong tuh kayaknya terlalu banyak yang di otak, jadi kalau dikeluarin tuh jadi bingung. Ya udah gue pas awal-awal tuh gue tulis aja deh. Jadi poin-poin apa yang pengen gue utarakan tuh gue bisa ucapkan dan ternyata itu works. Nah mulai dari situ gue belajar oke, kalau emang gue nggak bisa langsung ya nggak apa-apa, step by step gitu, pelan-pelan. Yang penting kita bisa upgrade setiap harinya kan gitu. Jadi mulai dari situ gue belajar caranya untuk bisa ya mengutarakan apa yang pengen kita utarakan gitu, mulai dari emosi marah atau emosi lainnya gitu. Itu enak tuh jadinya kita bisa tahu kan, oke, poin-poin apa sih yang sebenarnya mau kita utarakan. Dan yang ganjil mungkin dari kita. Betul. Lo journaling juga gak sih? Nah, atau itu menurut lo kalau journaling? journaling gue belum. Oke. Tapi itu adalah Tapi itu sebenarnya itu menarik sih, karena gue punya beberapa temen yang juga ngelakuin journaling itu dan gue rasa kayaknya bisa masuk ke gue deh. Mungkin akan gue lakukan segera. Why not ya? Itu juga kayak ya mungkin kalau kita bisa nulis biasanya kita bisa mengkonsepkan sesuatu, mungkin bisa jadi karya atau menjadi sesuatu hal yang lain gitu kan. Dan memang dalam karir lo sebagai aktor, everybody knows, mungkin juga ada juga musik di sana gitu kan. Maybe one day ada di balik layar kan. Amin. Amin. Ada kepikiran lo kayak gitu? Kalau kepikiran sih pasti ada, cuma kayaknya perjalanannya masih panjang dan gue pengen untuk sekarang sampai mungkin ya beberapa waktu ke depan ya menikmati saat-saat di depan layar dulu gitu ya. Jadi mungkin ya kita cicil dulu lah satu persatu apa yang harus dipelajarin untuk di belakang layar, karena kayaknya itu lebih kompleks pastinya gitu. Jadi untuk sekarang ya lakuin apa yang bisa gue lakuin dulu. Definitely.